Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan serta rahmat hidayahnya. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu materi sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Pasti kalian ingin tahu kan dan penasaran apa itu dan bagaimana sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Sebelum itu, persiapkanlah buku, tulis, ballpoint, serta LKS. Yuk kita langsung saja ke dalam pembahasan materi hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, dan yang kedua ada Kerajaan Malaka, dan yang terakhir itu adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Samudra Pasai didirikan oleh Merosilu atau biasa dipanggil Sultan Malik As-Saleh. Beliau juga merupakan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan pendiri Kerajaan Malaka yaitu Pangeran Prameswara atau biasa dipanggil Sultan Iskandar Shah. Yang selanjutnya, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam ialah Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau juga merupakan raja pertama di kerajaan tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai yaitu pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Beliau mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham, dan pada masa itu pula Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Pada masa kejayaan Kerajaan Malaka sendiri terjadi pada masa Sultan Mansur Shah. Beliau dapat menaklukkan daerah Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Dan masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda. Beliau dapat menumbuhkan kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Sedangkan komoditas perdagangan dari Samudra Pasai yaitu lada, kapur barus, dan juga emas. Tak jauh beda dengan Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka juga merupakan kerajaan maritim yang mempunyai komoditas utama emas, timah, lada, dan kapur. Selain Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh Darussalam juga merupakan kerajaan maritim dan merupakan pusat bandar transito atau pusat perdagangan internasional. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki komoditas utama yaitu berupa lada dan timah. Kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai yaitu merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Pada masa Kerajaan Samudra Pasai berkembang yang namanya
Arab Jawi yang biasa digunakan orang-orang untuk menuliskan karya tulis mereka dalam bahasa Melayu. Banyak juga berkembang karya-karya tulis ilmiah seperti Hikayat Raja Pasai, dan juga berkembang ilmu tasawuf, diantaranya buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durrul Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq yang kemudian diterjemahkan oleh Makhdum Patakan. Sedangkan kehidupan sosial kerajaan Malaka itu, masyarakat kerajaan Malaka bersifat individualisme dikarenakan kurangnya interaksi antar kelompok yang membuat adanya golongan-golongan tertentu seperti halnya golongan buruh dan majikan. Sedangkan dalam budayanya berkembang karya sastra Melayu seperti Hikayat Hang Tua, Hikayat Hang Lengkir, Hikayat Hang Jebat. Kehidupan sosial kerajaan Aceh Darussalam itu terdapat dua golongan, yaitu ada golongan Teuku dan golongan Tengku. Golongan Teuku berisikan kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil, dan sedangkan golongan Tengku berisikan kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama. Sedangkan dalam kehidupan budayanya berkembang karya-karya ilmiah, salah satunya adalah Bustanus Salatin yang berisi tentang taman raja-raja dan berisi adat istiadat Aceh beserta ajaran agama Islam. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai itu berupa makam Sultan Malik As-Saleh, lonceng Cakradonya, stempel khas kerajaan, serta buku atau karya tulis mengenai Hikayat Raja Pasai. Sedangkan peninggalan kerajaan Malaka yaitu berupa Masjid Agung Deli, Benteng Afarmosa, mata uang kerajaan, serta Masjid Johor Baru. Selanjutnya, untuk peninggalan kerajaan Aceh sendiri yaitu berupa Masjid Agung Baitur Rahman, makam Iskandar Muda, dan Hikayat Perang Sabi. Runtuhnya ketiga kerajaan Islam di Sumatera diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama, adanya perebutan kekuasaan antar ahli waris kerajaan yang mengakibatkan perpecahan antar kelompok di dalam kerajaan. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Belanda atau Volk. Terus yang kedua, adanya campur tangan Belanda atau Volk di dalam urusan internal, dan juga adanya penyerangan dari Belanda. Setelah kalian menyimak penjelasan materi hari ini, silahkan kerjakan soal tersebut. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.